5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya. Guru Besar Universitas Brawijaya membongkar kecurangan Sirekap KPU. Tak ada fitur error checking. Sirekap memang didesain untuk kemenangan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, makin bertambah banyak orang-orang yang peduli dengan hasil Pilpres yang banyak diwarnai dengan kecurangan. Terutama Sirekap yang ditampilkan oleh KPU, di mana angka-angkanya tidak ada error checking. Padahal para sobat, setiap TPS maksimal hanya 300 suara, tapi di Sirekap KPU bisa ditulis 600, 700, 800, bahkan ribuan suara. Itu semata-mata memang didesain untuk kemenangan Prabowo Subianto. Ya, para sobat, kita coba bacakan dari Okezone News, juga Demokrasi News. Tak ada fitur error checking. Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Sirekap memang didesain untuk Prabowo. Lagi-lagi, kerjasama yang amat sangat jahat antara rezim ini yang mendukung capres tertentu, yang ingin memenangkan capres tertentu, tentu saja Pak Lurah Konoha itu yang ingin memenangkan capres yang wakilnya adalah anaknya Lurah Konoha itu, bekerja sama dengan KPU membuat Sirekap. Dan kita tahu server Sirekap bukan di Indonesia. Server Sirekap ada di Singapura, bahkan di tangan swasta Alibaba punya Cina Tiongkok. Ternyata tujuannya adalah seperti yang kita saksikan ini hari-hari ini, di mana hasil inputan di Sirekap KPU ini luar biasa curangnya. Banyak sekali angka-angka yang melebihi error checking. Dan Guru Besar UB Universitas Brawijaya ini mensinyalir bahwa memang Sirekap didesain untuk kemenangan Prabowo dan si Samsul. 5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Data Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum terus menuai kontroversi. Tak hanya dari para peserta Pilpres dan Pileg, komentar pun muncul dari para akademisi dan sejumlah guru besar dari universitas. Akibat dari kesalahan sistem dari aplikasi Sirekap tersebut, ada paslon yang diuntungkan karena jumlah suaranya menggelembung, sementara paslon lainnya merasa tak puas karena jumlah suara yang terhitung manual dengan data Sirekap terjadi kekeliruan. Kita sudah tahu bahwa banyak kesalahan dari Sirekap yang didesain untuk itu. Jadi pemerintah memang mendesain Sirekap yang tanpa fitur error checking. Ini aneh para sobat. Mohon maaf, sebodoh-bodohnya orang IT, pasti untuk ngisi kolom-kolom yang ada batas angka 300-nya, kok nggak ada error checking? Ini sangat aneh. Jadi, pemerintah memang mendesain Sirekap yang tanpa error checking, sehingga bisa dimasuki data apapun. Penggelembungan suara jika dicek, bisa pindah ke tempat lain. Nah, ini para sobat sebagai contoh, kita lihat video sebelah kiri itu, ditulis kolom 02 sebagai contoh 700 atau 600.
kemudian dikoreksi oleh netizen, dilaporkan bahwa yang benar katakanlah angka berapa situ, angka 37 misalkan. Jika kita masukkan revisinya angka 37, maka angka yang salah tadi katakanlah 700 atau 600 itu bukan dihapus hilang, tapi pindah ke tempat yang lain. Seperti contoh yang kita saksikan ini, dia pindah ke tempat yang lain. Contoh video sebelah kiri hanya 6 kolom, 6 TPS. Bagaimana jika contoh atau jumlah TPS seluruh Indonesia jumlahnya 823.000. Lalu siapa secara manual yang sanggup untuk meneliti satu persatu kesalahan-kesalahan yang sengaja oleh Sirekap KPU ini? Maka Pak Guru Besar Universitas Brawijaya berkesimpulan bahwa Sirekap memang didesain untuk kemenangan 02, untuk kemenangan Prabowo Samsul. Tadi saya dapat Sirekap yang mendeskripsikan perubahan-perubahan itu ya. Kata Guru Besar Hukum Perdata dari Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Rahmat Syafaat, dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor di channel YouTube Insan Cita, Minggu 18 Februari 2024. Jadi, Sirekap memang didesain untuk kemenangan Prabowo. Meski menggelembung suaranya bahkan lebih dari jatah di masing-masing TPS, jadi seharusnya maksimal 306 ya. Nah, tapi suara Prabowo bisa mencapai 600 sampai 700 suara, bahkan lebih. Tapi begitu dihapus, dicek, direvisi, maka suara Prabowo tadi tidak hilang, tapi pindah ke tempat yang lain. Nah, itu harus bisa dibuktikan secara teknologi dan akademik, ujar Profesor Dr. Rahmat Syafaat. Pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya, ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat, ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada, ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai. Jalan satu-satunya, server KPU harus diadakan audit investigasi atau audit forensik. Tapi anehnya, KPU selalu menghalang-halangi partai-partai yang ingin melakukan audit forensik. Ada apa ini? Ya, admin menghimbau agar tim 01 dan tim 03 harus memaksa KPU untuk mengaudit server KPU, terutama si rekap itu. Ya, buat apa? Ada pilpres, ada pileg, tapi sudah merencanakan kejahatan. Buat apa memiliki presiden atau wakil presiden, tapi dihasilkan dengan cara-cara kecurangan seperti ini? Segera lakukan audit forensik server Sirekap KPU. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.